Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Abu Jahal yang bernama asli Amr bin Hisham adalah pemimpin dan termasuk dedenggotnya kaum kafir Quraisy. Abu Jahal artinya bapak kebodohan. Dia adalah salah seorang pemimpin penduduk Mekah yang terkenal akan permusuhannya terhadap kaum muslim. Di dalam kisahnya, Abu Jahal kerap menghalangi, menghina dan mencelakai Rasulullah SAW dan juga kaum muslimin. Sehingga Abu Jahal dijuluki Fir'aunnya umat Islam. Namun di akhir hidupnya, Allah mematikannya dengan tragis melalui tangan dua pahlawan anak remaja dan Abdullah bin Mas'ud. Abu Jahal telah dicatat dalam Al-Quran sebagai salah satu ahli neraka jahanam. Lalu seperti apa kisah lengkapnya? Tonton video ini sampai selesai. Namun sebelum lanjut, mari bantu dukung channel Islam ini dengan cara klik dan subscribe ya, agar channel ini semakin eksis dalam men-syiarkan kisah-kisah Islami lainnya dalam kemasan cerita bergambar. Dakwah Nabi Muhammad SAW selama di Mekah menghadapi banyak sekali penentangan dari para pemuka kafir Quraisy. Di antara yang paling terkemuka adalah Abu Lahab alias Abdul Uzza, Abu Jahal, Umar bin Khattab sebelum memeluk Islam, Abu Sufyan bin Harb sebelum menjadi muslim, dan Ummu Jamil yaitu istrinya Abu Lahab. Kebencian Abu Jahal alias Amr bin Hisham terhadap Rasulullah SAW begitu masyhur. Suatu kali Abu Jahal melihat Nabi Muhammad SAW pergi ke masjid. Tiba-tiba dia langsung menghardik dan melarang beliau Nabi untuk mengerjakan sholat. Keesokan harinya, Abu Jahal bertindak lebih parah lagi. Dia mengaku sebuah batu besar dari atas bukit untuk kemudian dijatuhkan ke muka masjid. Setelah itu, pemuka musyrikin ini menunggu Nabi SAW datang. Rasulullah SAW tiba di lokasi dan tidak paham apa maksud Abu Jahal dengan perbuatannya itu. Beliau SAW lalu sholat di samping Ka'bah, tepatnya di makam Ibrahim. Bak orang yang kalap, Abu Jahal lantas maju hendak menjatuhkan batu tadi ke atas kepala Nabi Muhammad SAW yang sedang sujud dalam sholatnya. Namun belum sempat dia melakukan itu, tubuhnya tiba-tiba bergetar ketakutan. Abu Jahal lantas lari terpontang-panting, sementara kawan-kawannya melihat dari kejauhan. Mereka lalu menghampirinya dan bertanya, "Abul Hakam, mengapa tidak jadi melempar batu itu?" Abu Jahal lalu menjawab dengan suara parau, "Karena tiba-tiba di muka aku ada seekor unta yang amat besar, rupanya putih, yang telah membuka mulutnya di dekat kepalaku. Seumur hidup belum pernah aku melihat unta sebesar itu, sebuas itu. Aku lari, takut bila unta itu memburuku." Dalam riwayat lain, pernah Abu Jahal hendak menginjak tengkuk Rasulullah ketika Rasulullah bersujud dalam sholatnya. Namun sebelum tindakan bodoh itu tuntas, Abu Jahal sudah dicekam ketakutan sehingga lari sekuat tenaga. Antara aku dan Muhammad ada sebuah parit dari api dan ada pula beberapa sayap," kata Abu Jahal kepada kawan-kawannya kemudian. Itulah asbabun nuzul surat Al-Alaq ayat 15-19, yang artinya, "Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Maka biarkanlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan." Kisah lainnya terjadi ketika Nabi SAW sedang berada di masjid bersama dengan beberapa sahabat. Ketika lewat, Abu Jahal mendapati beliau SAW sedang melaksanakan sholat. Dia pun segera menemui teman-temannya. "Apa tidak ada di antara kalian memiliki kotoran dari 9 binatang yang sudah lama dan membusuk?" tanya dia. Uqbah bin Abi Mu'aiz lalu membawakan kepadanya kotoran yang dimaksud. Abu Jahal lalu melemparkan kotoran ke atas kepala Nabi SAW yang sedang sujud di masjid. Melihatnya, orang-orang musyrikin itu tertawa terbahak-bahak. Waktu itu keadaan kaum muslimin masih sangat lemah. Mereka tidak berani melawan Abu Jahal dan komplotannya. Fatimah dengan tergopoh-gopoh mendatangi masjid. Putri Rasulullah SAW itu langsung membuang kotoran dari atas kepala ayahandanya.
Sesudah itu, barulah Nabi SAW mengangkat kepalanya dari sujudnya, seraya berdoa, "Ya Allah, hanya kepada Engkau aku menyerahkan keadaan kaum Quraisy." Mendengar doa itu, Abu Jahal dan kawan-kawannya justru semakin keras tertawa terbahak-bahak. Mereka mengejek Rasulullah SAW. Nabi SAW memilih tidak meladeninya untuk kemudian pulang ke rumah. Begitulah kejahatan dan kebengisan Abu Jahal kepada Rasulullah SAW. Namun Allah benar-benar melindungi Rasulullah SAW dan membalas perbuatan Abu Jahal dengan tragis di perang Badar. Ketika pasukan kaum muslimin sudah mendekati kemenangan, saat itu sebagian pasukan kaum Quraisy sudah terpukul mundur. Abu Jahal dengan kesombongannya merasa yakin bahwa ia masih bisa memenangkan peperangan itu dan menghancurkan kaum muslimin. Abu Jahal lalu berteriak-teriak di antara pasukan Quraisy untuk memotivasi mereka agar jangan mundur dari medan peperangan. Abu Jahal dengan kudanya mengelilingi pasukan Quraisy, sementara kaum muslimin mengawasinya. Kemudian datanglah dua orang anak remaja berusia belasan tahun yang bertanya kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Keduanya datang dari kiri dan kanan Abdurrahman seraya bertanya, "Wahai paman, tunjukkanlah padaku mana Abu Jahal." Lalu Abdurrahman bertanya, "Wahai anak saudaraku, apa yang akan kamu lakukan?" Dia menjawab, "Aku diberitahu bahwa dia mencaci maki Rasulullah SAW. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jika aku melihatnya, maka dia tidak akan luput dari incaranku hingga ada yang mati terlebih dahulu di antara kami." Ketika melihat Abu Jahal yang sedang berkeliling di antara pasukan Quraisy, kemudian Abdurrahman menunjukkan kepada kedua anak tersebut orang yang ditanyakannya. Maka seketika itu juga keduanya melesat mendatangi Abu Jahal. Padahal ketika itu Abu Jahal masih dikawal oleh pasukan Quraisy yang tersisa dan sulit untuk ditembus. Karena kedua anak tersebut bertubuh kecil sehingga keberadaannya tidak terlihat oleh pasukan pengawal Abu Jahal. Ketika peluang datang, salah seorang di antara anak itu menyerang Abu Jahal. Dia melayangkan pedangnya dan mengenai kaki Abu Jahal pada pertengahan betisnya. Kemudian Abu Jahal jatuh dan kedua anak itu melancarkan serangannya kembali. Tetapi Ikrimah, anak Abu Jahal yang ketika itu belum memeluk Islam, menyabet pundak salah seorang anak itu. Lengan anak itu hampir lepas tetapi masih menempel pada tubuhnya. Kemudian anak itu mundur sambil menyeret lengannya. Tatkala lengannya semakin membuatnya tersiksa, dia menginjakkan kaki ke lengannya itu dan menariknya hingga lepas dari tubuhnya. Sementara anak yang satunya lagi melewati Abu Jahal yang sudah terjatuh lalu menghantamnya dengan pedang hingga benar-benar telak, lantas membiarkannya sekarat. Anak itu terus berperang hingga tewas. Adapun nama anak yang lengannya terputus adalah Mu'az bin Amr bin Al-Jamuh, sementara yang tewas bernama Mu'awiz bin Afra. Ketika Abu Jahal masih dalam keadaan sekarat dan masih dapat berbicara, bahkan masih dapat menunjukkan kesombongannya kepada Ibnu Mas'ud. Setelah terjadi percakapan di antara keduanya, kemudian Abdullah bin Mas'ud membunuh Abu Jahal dan membawanya ke hadapan Rasulullah SAW. Lalu para sahabat mendekati Rasulullah dan jenazah Abu Jahal. Kemudian beliau bersabda, "Inilah Fir'aun umat ini." Akhirnya kaum muslimin berhasil memenangkan perang Badar dan juga membunuh para pemimpin kafir Quraisy. Salah satunya adalah orang yang permusuhannya paling keras dengan kaum muslimin, yaitu Abu Jahal. Dari kisah ini, semua kita bisa memetik manfaat meneladani akhlak Rasulullah SAW dan dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita semua diakui umat Rasulullah SAW dan berhak mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin. Mari kita bersama membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawat Nabi Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Jangan lupa subscribe channel Muqtadil Anwar ya. Wallahu a'lamu bishawab wal muradi. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada kesalahan dalam penulisan sejarah di atas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon meluruskan lewat kolom komentar ya.
Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik like, subscribe, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya, agar channel ini bisa mencapai 1 juta subscriber dan masih eksis dalam mensyiarkan kebaikan. Amin. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.